Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jago, bareng-bareng Jago Matematika. Asik, oke. Nah, pada kesempatan kali ini, Bang Jago akan membahas tentang persamaan lingkaran, oke. Nah, sebelum masuk ke persamaan lingkaran, nah lingkaran itu apa sih? Nah, lingkaran adalah tempat kedudukan titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Nah, ini nih yang perlu digarisbawahi, yang berjarak sama sebuah titik tertentu. Oke ya. Nah, berarti gimana? Berarti lingkaran tuh gabungan dari titik-titik. Nah, gabungan dari titik-titik kalau Bang Jago gambarkan. Nah, ya gambarnya nggak rapih ya. Oke, nah ini nih titik-titik-titik nih yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Titik tertentunya siapa? Pusat. Oke. Jadi kalau misalkan bicara sebuah titik tertentu, maka itu namanya apa? Nah, ini sebuah titik tertentu itu pusat lingkaran. Oke, yang berjarak sama, titik-titik yang bersama-sama itu disebut jari-jari atau R ya. Jari-jari. Oke. Gitu ya. Jadi ini dari sini ke sini kan ya jari-jari gitu. Dari sini ke titik sini. Nah, titik ini nih gabung nih. Wah, sampai kayak membentuk garis gitu ya. Nah, karena saking banyaknya nih rapat ya, saking rapatnya nih, saking banyaknya nih, kayak demo ya, lagi pada demo nih berdesakan sehingga kayak membentuk garis gitu ya pada sebuah atau terhadap sebuah titik tertentu. Oke. Nah, itu pengertian lingkaran. Oke. Nah, lanjut kita ke persamaan lingkaran. Di sini ada 3 nih persamaan lingkaran. Ada yang berpusat di 0,0 jari-jari R. Nah, maksudnya gimana? Nah, gini. Kalau Bang Jago bikin koordinat kartesius, ini X, di sini sumbu Y. Nah, lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Nah, di koordinat kartesius 0,0 kan di tengah ya. Pusatnya di tengah nih. Pusatnya di sini nih, di pusat kartesius. Nah, ini ada lingkaran. Oke. Di sini ada jari-jari lingkaran. Oke. R-nya itu R kuadrat. Nah, persamaan lingkarannya gimana? Nah, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R ini nanti yang berubah-ubah. Bisa R-nya 3, berarti kalau R-nya 3, R kuadratnya berapa? 9. Kalau misalkan R-nya 4, berarti kalau R-nya 4 berapa R kuadratnya? 16 ya. Jadi ini berubah-ubah nih. Nanti lingkaran besar. Oke. Jadi intinya pusatnya aja. Pusatnya di titik 0,0. Oke, sekarang yang kedua, persamaan lingkaran yang kedua, persamaan baku lingkaran. Oke. Nah, ini berpusat di PA, B dengan jari-jari R. Oke. Gimana, Bang? Nah, kalau ini bukan di pusat kartesius. Oke. Nah, ini bukan di pusat kartesius nih. Nah, ini misalkan di sini, bisa di sini ya. Oke. Bisa di sini. Oke. Jadi intinya nggak di pusat kartesius. Di mana? Oke. Di sini A-nya, oke. Berarti di sini B-nya, oke, A, B, oke, X1-nya itu A, oke, X-nya itu A, sumbu X-nya itu A, kemudian Y-nya itu ada di B, ya. Nah, di sini jarinya. Maka persamaan lingkaran ini gimana? X minus A, oke, pusatnya ini, pusat si X-nya ini nih, sumbu X, kuadrat ditambah Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jari-jarinya nanti kalau misalkan 3, oh ya udah 9, R kuadratnya 4, 16 ya, dan seterusnya. Nah, sekarang persamaan umum lingkaran. Persamaan umum lingkaran, oke, nah bentuknya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Di mana pusat lingkaran, nah ini pusat lingkarannya nih, Q ini pusat lingkarannya. Oke. Untuk persamaan umum lingkaran,
pusat lingkarannya itu make min setengah A, oke, A-nya diambil dari koefisiensi X, koma min setengah B, B-nya ini diambil dari koefisiensi si Y. Nah, untuk menentukan jari-jarinya gimana? Kalau tadi kan misalkan R-nya 3, ini langsung aja kan, R kuadrat. Nah, kalau sini R-nya itu sama dengan 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangin C. Oke, nah C-nya ini ya. Oke ya, nah tapi apa nih Bang? Nah, sebenarnya cukup dengan persamaan 2 nih. Oke, ini kan yang pertama, kedua, ini ketiga ya. Cukup dengan menggunakan persamaan baku yang kedua nih, persamaan lingkaran, maka sebenarnya kalian sudah dapat menurunkan persamaan yang pertama dan persamaan yang ketiga nih. Oke. Nah, coba deh dicoba. Oke, kita coba ya. Kita mencoba menurunkan persamaan yang pertama dan yang ketiga. Dari mana? Dari formula X minus A kuadrat ditambah Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke. Nah, untuk lingkaran di pusat 0,0, oke. Kemudian jari-jarinya R. Nah, gimana? 0,0. Jari-jarinya R. Nah, lihat, ini kan pusat lingkaran ini kan bisa, ini kan A ya sebenarnya, ini B. Nah, ya udah, berarti kalau misalkan 0, X min 0 kuadrat ditambah Y minus 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti berapa? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, lihat. Sama nggak dengan persamaan yang ini? Sama, oke? Jadi sebenarnya bisa nih cukup dari persamaan yang kedua saja, kalian bisa menurunkan persamaan yang pertama dan yang ketiga, oke, persamaan umum lingkaran. Nah, kalau misalkan yang persamaan umum lingkaran gimana, Bang? Oke nih, kalau yang persamaan umum lingkaran, nah, itu kan misalkan X minus A kuadrat ya, ditambah Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke? Nah, ini kita kuadratkan nih. X minus A, Y minus B. Oke? Gimana ini kalau dikuadratin? Kalau kurungnya pengen hilang nih, berarti X dikuadratin ya X kuadrat. Oke, SMP nih. Minus A dikuadratin ya positif A kuadrat. Terakhir 2 dikali X dikali minus A. Minus 2AX. 2 kali X, 2X. 2X dikali minus A, minus 2X. Ditambah Y kuadrat, oke, ditambah B kuadrat, minus 2BY. Ya, langsung aja. Nah, sama dengan R kuadrat, oke. Nah, X kuadrat ditambah A kuadrat dikurangin 2AX ditambah Y kuadrat ditambah B kuadrat min 2BY sama dengan R. R-nya pindah ruas aja deh. Oke, R-nya pindah ruas nih. R-nya pindah ruas berarti minus R kuadrat sama dengan 0 ya. Karena R-nya pindah ruas. Nah, sekarang kalau udah kayak gini gimana, Bang? Nah, biar sama kayak persamaan umum lingkaran. Persamaan umum lingkaran gimana? X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 kan ya, persamaan umum lingkaran nih. Nah, ini. Nah, sekarang kita pengen ngerubah ini ke bentuk ini nih. Oke, bisa ya. Berarti X kuadrat. Nah, yang kedua ditambah Y kuadrat. Sini ada Y kuadrat kan? Y kuadratnya kita pindahin nih. Kita deketin ke X kuadrat. Kemudian AX yang ada variabel X yang mana? Oh, ini berarti min 2AX min 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangin R kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan ini kita asumsiin si A besar, kemudian yang ini kita asumsikan si B besar, kemudian yang ini, oke, yang nggak ada variabel X dan Y-nya nih, kita asumsikan sebagai C.
Nah, maka gimana? Nah, berarti kan A sama dengan min 2AX. Ya, oke, X-nya nggak usah ditulis. A sama dengan min 2A. Oke, A ini min 2A. Nah, kalau misalkan A min 2A, berarti pusatnya min setengah A. Oke, A itu kan A kecil kan pusat ya. Nah, yang ini. A kecil tuh pusat, B kecil tuh pusat di sumbu Y, koordinat titik sumbu Y, yang ini sumbu X. Nah, sekarang yang B, kalau misalkan B sama dengan min 2B, maka B atau pusat sumbu Y-nya nih min setengah B. Oke ya. Kita cek. Nah, ini sama aja apa? Sama aja Ki. Oke, yang pusat tadi. Nah, min setengah A, min setengah B. Nah, mana? Nah, yang ini nih. Oke? Bisa ya? Bisa ya. Jadi, cukup dengan mengingat formula yang kedua, kalian bisa menurunkan formula yang pertama dan yang ketiga, atau persamaan umum lingkaran. Gitu ya. Nah, lanjut nih. Lanjut C. Nah, C itu kan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangin R kuadrat. Oke. Nah, kalau misalkan R kuadratnya pindah ruas, berarti C ditambah R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya pindah ruas ke kanan, dikurangin C. Berarti R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangin C. Oke. Cuman lihat, cek. A itu apa? A itu min setengah A. Oh, kalau gitu berarti R sama dengan akar dari min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat, oke, dikurangin C. Nah, yang ini nih dari sini nih. Nah, berarti gimana? Berarti seperempat A kuadrat, oke, min setengah dikuadratin seperempat ya, minusnya hilang. A dikuadratin A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat dikurangin C nih. Oke. Seperempat B kuadrat dikurangin C. Nah, ini jari-jari lingkarannya. Nah, kita cek nih. Sama kayak persamaan yang, nah, lihat, seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat dikurangin C. Oke. Gampang ya ternyata. Nah, ini cara menurunkan persamaan 1 dan persamaan 3 dari rumus baku lingkaran atau persamaan kedua ya, persamaan lingkaran yang kedua. Nah, ini kalau ini nggak mesti kalian ini ya kalau misalkan kalian pengen menurunkan rumusnya monggo. Kalau misalkan kalian pengen langsung aja lah, ingat nih gampang, cuman X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, yang ini sama yang ini, silahkan ya. Oke, sip. Oke, nah lanjut aja kalau gitu, kita ke soal ya. Soal biar lebih paham. Oke. Nah, soalnya gimana Bang? Nah, tuh udah ada soalnya. Tentukan persamaan lingkaran yang memiliki pusat di 0,0 dan jari-jari 3. Oh ya udah gampang aja. Kan tadi ada persamaan kalau misalkan di pusat 0,0 gimana? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini di X kuadrat tambah Y kuadrat ini tetap aja nih, nggak usah dirubah-rubah. Oke, karena pusatnya di 0,0. Oke, berarti yang berubah apa? Jari-jarinya aja. Karena A itu jari-jarinya R sama dengan 3. Ya udah tinggal dikuadratin aja. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Ya kan? Oke. R kuadrat kan sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. Gampang ya? Gampang banget lah. Ini 6 detik doang. Oke, 6 detik doang nih. Yang B, pusat di 0,0, jari-jari 5. Oh ya udah langsung sikat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan jari-jarinya 5. Jari-jarinya 5 gimana jadinya? Ya berarti 5 kuadrat. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan berapa? 25. Oke ya, gampang ya. Gampang dong, oke. Yang C, pusatnya di 0,0, jari-jarinya 4 akar 3. Oke, jari-jarinya 4 akar 3 nih. Oke, langsung nggak? Oke, nah lihat, kalian ngelihat akar langsung, waduh nih.
akar umbi-umbian atau akar apa nih? Akar umbi-umbian, aduh cabai-cabian atau terong-terongan ya akarnya. Oke, langsung ya. Nah sebenarnya ini ya santuy aja nih. Oke ya, oke guys. Oke guys, jadi jari-jari 4 akar 3 ya udah tulis aja karena pusatnya di 0,0 berarti ya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. R kuadratnya berarti 4 akar 3 dikuadratin berarti berapa? X kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4 akar 3 dikuadratin, tinggal 4 dikuadratin berapa? 16. Akar 3 dikuadratin, akarnya hilang ya. SMP. Oke, kelas 9. Berarti x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 dikali 3. Oke, 16 dikali 3 nih. Harus dikali dulu berapa? 48. Kok gampang ya, Bang? Ya, emang gampang. Oke ya. Sekarang yang D. Nah, yang D gimana nih? Pusatnya di minus 3, minus 1. Jari-jarinya 6. Nah, kalau tadi kan pusatnya di 0,0 ya. Kalau 0,0 x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kalau pusatnya bukan di 0,0, oke, maka menggunakan formula yang kedua. Oke, formula kedua gimana? Yang x minus a kuadrat ditambah y minus b kuadrat sama dengan r kuadrat. Oke, A-nya kita udah tahu nih berapa A-nya. Minus 3. B-nya minus 1. R-nya 6. Ya udah langsung masukin ke persamaan. Berarti X minus 3 dikuadratin ditambah Y minus 1 dikuadratin sama dengan R-nya 6. Oke, 6 dikuadratin berapa? Langsung ya. 36. Oke, sini nih. Lanjut ke sini nih. Berarti gimana, Bang? Ya udah, minus ketemu minus nih. Minus ketemu minus ya positif. Oke. Minus ketemu minus ya positif. Berarti X ditambah 3 kuadrat ditambah. Nah, ini minus ketemu minus lagi. Ya positif juga. Y plus 1 kuadrat sama dengan 36. Nah, udah ini persamaannya. Gampang ya? Gampang banget dong. Oke ya. Bang jago, bareng-bareng jago matematika. Nah, sekarang yang E. Yang E lihat pusatnya di 3,2. Berarti A kecilnya itu 3. Oke, B kecilnya itu 2. R-nya berapa? R-nya 8. Masukin ke persamaan ini. Oke. Langsung aja sikat. Karena dia positif-positif ya kan. Langsung aja, langsung nggak ada masalah nih. Kuadrat ditambah Y dikurangin 2 kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Oke. Nah, sebenarnya bisa aja langsung ya. 8 kuadrat berapa? 64 ya. Cuman nggak apa-apa lah, tulis dulu. Nah, ini berarti gimana? Berarti X minus 3 kuadrat ditambah Y minus 2 kuadrat. 8 kalau dikuadratin berapa? 64. Oke. Gampang ya? Gampang banget dong. Oke ya. Lanjut ya. Lanjut. Oke, biar banyak latihan kalian makin pusing. Oke. Oke. Nomor 2, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, kalau tadi kan pusatnya sama jari-jarinya diketahui ya. Nah, kalau ini kita suruh menentukan tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan. Nah, kita diminta menentukan pusat dan jari-jarinya. Kalau di nomor 1 tadi, pusat dan jari-jarinya sudah diketahui. Kita diminta untuk menentukan persamaannya gitu ya. Kalau ini kebalikannya. Oke. Ya udah, yang A ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, karena dia lihat bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini kan bentuk persamaan lingkaran yang pertama. Berarti pusatnya di 0,0. Oke. Jari-jarinya. Kalau tadi kan misalkan jari-jari 3. Berarti R kuadratnya 9. Nah, kalau ini R kuadratnya kan 16 nih. Oke, R kuadratnya sama dengan 16. Berarti R-nya akar dari 16 berapa? Ya, 4. Oke ya. Gampang ya?
Gampang dong. Oke ya. Lanjut yang B. Yang B, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 nih. Nah, lihat. Sama nih, pusatnya berarti ya langsung aja nih cincai 0,0. Oke. R-nya gimana, Bang? Ya udah, ini kan bukan kuadrat sempurna 5. Ya udah biasa aja, nggak usah kayang. Oke, santuy aja kali. Asik ya. R-nya berapa? R-nya ya tinggal diakarin aja 5. Akar 5 bisa disederhanakan lagi. Ya udah akar 5 aja ya. Udah kayak gini aja, Bang. Udah, selesai. Gampang banget ya. Emang gampang banget. Oke ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 12. Oh, berarti pusatnya masih kayak bentuk yang pertama 0,0. Nah, R-nya gimana nih? R-nya sama dengan akar 12. Oke ya. Cuman karena akar 12 ini bisa kita faktorkan menjadi 4 dikali 3, sehingga ada yang di dalam akar nih bisa keluar nih berapa? Angka 4. Akar dari 4 berapa? Berarti 2 akar 3. Oke ya. Jadi R-nya adalah 2 akar 3. Lanjut ke yang D. Nah, yang D gimana nih? Oke, yang D. Wah, gimana nih, Bang? Kayaknya bentuknya berbeda nih. Asik. Sepertinya bentuknya berbeda nih. Oh, ini. Sama dengan 32. Nah, yang D ini sebenarnya orang yang sama. Oke. Cuman lagi pakai make up aja dia. Oke ya. Lihat, 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 32. Nah, kalau misalkan kalian pengen menyelesaikan persamaan ini, maka kalian harus rubah dulu nih ke dalam persamaan yang bentuk pertama yang di pusat 0,0, ya enggak? Ini udah pasti persamaan bentuk yang pertama yang di pusat 0,0. Kenapa? Karena nggak ada embel-embel lainnya kan? Karena nggak ada AX dan BY-nya dan C-nya gitu loh. Berarti ini persamaan yang pertama bentuknya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Cuman, nah kalian nggak boleh nih langsung, oh ini akar 32, nggak bisa kayak gitu, oke? Kita bagi dulu nih, kalau misalkan di X kuadrat ada 2, bisa dipastikan di Y kuadrat ada 2. Kalau misalkan di sini 5, di sini juga 5 ya. Oke, berarti kita bagi 2 dulu. Oke, kita bagi 2 dulu. Nah, dibagi 2. 2x kuadrat dibagi 2. Coret-coret 2-nya ya. Sisanya x kuadrat. 2y kuadrat dibagi 2. Coret-coret. Berarti sisanya y kuadrat. 32 dibagi 2 berapa? 16. Ya udah baru. Berarti pusatnya di 0,0. Oke. R-nya berapa? Ya, R-nya tinggal diakarin. Akar 16 berapa? 4. Oke, kalian nggak bisa nih langsung akar 32. Oke, jangan ya. Dibagi dulu. Oke. Biar ke bentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke. Cincai, dodol, odeding. Oke ya. Lanjut. Lanjut ke nomor 3 nih. Nomor 3. Nah, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan. Nah, kalau tadi kan persamaannya tuh bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat, oke, sama dengan R kuadrat. Nah, kalau yang ini persamaan bentuk baku lingkaran dan persamaan umum lingkaran nih. Oke, yang A dulu nih. Set. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Pusatnya yang mana? Pusatnya yang ini nih. Ini kan si A, oke. Ini si B. Bang jaga tulis dulu, X minus 3 kuadrat ditambah, oke, Y plus 1. Y plus 1 kuadrat sama dengan 16. Berarti pusatnya gimana, Bang? Ya udah, pusatnya ini kan minus 3. Ya langsung aja. Kalau ini minus, berarti jadi positif 3. Ya. Kalau ini positif nih, berarti jadi minus 1. Nah, inilah pusatnya, 3, minus 1. Nah, ini kalau misalnya dibalikin lagi nih ke persamaan ini ya, jadinya kayak gini lagi ya, ke persamaan X min A kuadrat, ya kan, A-nya 3, berarti X min 3, oke? Ditambah Y min B, berarti Y min, ketemu min 1, Y plus 1 berarti kan. Nah, ini berarti cara langsungnya gimana ya, biar cepet lah.
Min 3, oh berarti jadi positif 3. Positif 1, berarti jadi min 1 pusatnya, oke? Sekarang R-nya, R-nya gimana? Ya udah, akar dari 16 berapa? 4, oke? Gampang? Gampang banget dong. Oke ya. Sekarang yang B nih, bebek. Oke, bebek gimana? X minus 2 kuadrat ditambah Y minus 1 kuadrat sama dengan 3. Oke, gimana nih? Oh ya udah langsung. Berarti pusatnya ini karena di sini minus 2, oh di sini positif 2. Ini minus 1, positif 1. R-nya tinggal diakarin aja. Oke ya, akar 3. Oke, lanjut, cendol. Nah, yang cendol ini kan persamaan umum lingkaran nih. Asik nih, gimana nih? Nah, lo berarti X kuadrat, oke, Bang Jago tulis dulu, ditambah Y kuadrat ditambah 8X dikurangin 2X ditambah 9 sama dengan 0 nih. Nah, pusatnya itu kan rumusnya gimana? Q sama dengan, oke, sorry. Q-nya itu kan pusatnya gimana? Min setengah A, min setengah B. Oke. Nah, yang jadi A yang mana? 8 nih A. Yang jadi B, minus 2. Oke, lanjut berarti. Oke. Berarti pusatnya bisa kita tentukan tuh. Gampang juga ya. Gampang juga ini sebenarnya. Berarti Q minus setengah dikali 8, minus setengah dikali minus 2. Gitu ya. Berarti Q-nya berapa nih? Minus setengah dikali 8. Iya, minus 4. Minus setengah dikali minus 2. Ini kan minus 2 nih B-nya. Minus setengah dikali minus 2. Berapa? Positif 1. Oke? Gampang ya? Gampang banget dong. Oke, apa sih Bang Jago ya? Nah, berarti kan kalau misalkan pusatnya sudah diketahui, oke? Pusatnya udah diketahui nih pusatnya. Kita nyari jari-jarinya. Oke, jari-jarinya kan kalau persamaan umum lingkaran pakai rumus yang ini ya. R akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangin C. Oke ya. Berarti R-nya. Oke. 1/4 A kuadratnya mana? A-nya kan 8. Berarti 64 ya. Bang Jago langsung tulis aja lah. A kuadrat 64. 1/4 B kuadratnya berapa? Minus 2. Minus 2 kalau dikuadratin berapa? Positif 4. Dikurangin. C-nya berapa? C-nya 9. Berarti R-nya berapa nih? Oke, lanjut. SD nih. 1/4 kali 64 berapa? 64 dibagi 4 aja berapa? 16. Ditambah 1 dikurangin 9. Berarti R-nya 16 ditambah 1 berapa? 17. 17 dikurangin 9 berapa? 17 dikurangin 9 itu 8. Nah, 8 bisa kita sederhanain lagi menjadi akar dari 4 dikali 2 atau 2 akar 2. Gitu ya. Oke. Gampang juga ya. Gampang dong. Oke ya. Nah, tapi sebenarnya nih, wah gimana nih Bang? Sebenarnya gimana nih Bang? Sebenarnya, oke, sebenarnya nih, jari-jari ini kan 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangin C kan ya. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa nih kalian kalau udah nemuin nih pusatnya min 4 sama 1 ya udah jari-jarinya langsung aja sebenarnya nggak usah pakai 1/4. Oke. Minus 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangin C. Oke, dikurangin 9. Nah, hasilnya pasti sama. Karena ini kan dari pusat kan. Oke, 1/4 A kuadrat ini kan min setengah A dikuadratin. Min setengah A itu siapa? Ya, pusat lingkarannya. Min 4 dikuadratin. Ya udah tinggal dikuadratin ya sebenarnya ya. Kalau kayak gini kan ribet ya kalian ya. Makanya pakai yang ini aja nih. Kalau pusatnya udah diketahui, ya udah nih. Min 4 dikuadratin berapa? 16. 1 dikuadratin berapa? 1 dikurangin 9 berapa? Ini sama kan ya? Sama, akar 8 sama dengan 2 akar 2. Nah, lebih asik yang mana nih? Lebih asik pakai yang pusat ya dibandingkan pakai rumus yang 1/4 A kuadrat. Oke? Lanjut ya. Lanjut nih, masih banyak soalnya. X kuadrat
ditambah Y kuadrat dikurangin 4X dikurangin 2Y dikurangin 31 sama dengan 0. Oke. Nah, ini langsung nih Q-nya. Berarti min setengah dikali minus 4. Oke, koma min setengah dikali minus 2. Titik ini kali ya. Dikali minus 2. Karena A sama B-nya minus. Oke ya. Berarti Q-nya berapa nih? Min setengah dikali minus 4. Minusnya, minus kali minus positif ya. Berarti 4 dibagi 2 aja langsung berapa? Pusatnya nih. Si pusatnya berarti ya 4 dibagi 2 ya 2. Oke ya. 2 ini udah SD lah ini mah ya. Oke, SD nih. Min setengah dikali minus 2. Ini jadi positif berarti 2 dibagi 2 berapa? 1. Oke, berarti Q-nya 2,1. R-nya gimana? Nah, R-nya lihat. Karena kita udah dapat pusatnya, ya udah nggak usah pakai yang ini ya, nggak usah pakai, boleh pakai yang 1/4 A kuadrat. Gimana asiknya aja lah, kalian gimana asiknya kayak gimana. Nah, kalau Bang Jago kayaknya lebih resep yang ini nih, wah asik, lebih resep ya. Berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangin C-nya. Oke, minus 31. R-nya berarti akar dari 2 kuadrat berapa? 4 ditambah 1. Nah, minus ketemu minus jadi positif 31. Oke. 4 tambah 1 nih berapa? 4 tambah 1 5. 5 tambah 31 36. Akar dari 36 berapa? Ya 6. Oke ya. Jadi mendingan pakai yang pusat nih biar kalian langsung set gitu ya. Dibanding pakai 1/4 A kuadrat gitu ya. Oke, cincai dong. Oke ya. Nah, sekarang yang E di atas aja deh nih. Oke ya. Bang Jago tulis ulang soalnya 5x kuadrat ditambah 5y kuadrat ditambah 40x ditambah 10y dikurangin 40 sama dengan 0. Nah, lihat. Kita cek. Nah, ini kan sebenarnya tadi. Ini sebenarnya persamaan umum nih. Kalian nggak usah langsung panik ya. Biasa aja nih. Ini sebenarnya persamaan umum lingkaran. Kok ada 5-nya bang? Ya kayak di persamaan yang x kuadrat tambah y kuadrat aja ada 2-nya. Kalau misalkan di x kuadrat y kuadrat itu pasti sama nih. Kalau misalkan di sini ada 5, ya di sini juga ada 5, di sini 2, di sini juga 2, 3 juga gitu ya. Ya tinggal dibagi aja. Tinggal bagi berapa? Tinggal bagi 5 gitu ya. 5x kuadrat bagi 5 ya sisa x kuadrat. 5y kuadrat ya sisa y kuadrat. 40 bagi 5 ya 8x ya. 10 bagi 5 ya 2y gitu ya. Min 40 bagi 5 ya minus 8 sama dengan 0. Asik banget ya. Oke, sekarang kita nyari pusat. Sikat. Q-nya berarti min setengah dari 8, min setengah. 8 ini kan A ya. Ini A. Nah, kalian udah harus inisiatif ya. Oh, udah langsung apa ya? Istilahnya langsung waspada. Oh, ini udah langsung tahu lah. Ini 8 ini si A. 2 ini si B. Berarti ini dikali 2 ya. Udah langsung sigap. Oh, udah langsung sigap. Berarti Q-nya gimana? Q-nya berarti min setengah dikali 8 itu berapa? Min setengah dikali 8. Ya min 4. Oke ya. 8 bagi 2 aja karena ada minnya berarti min 4, 2 dibagi 2. Yang tadi ya min setengah dikali 2 min 1. Oke, sip. Oke, nah sekarang R-nya gimana, Bang? Nah, R-nya di mana nih? Oke, di sini ya. Oke, R-nya berarti akar dari, nah kita udah dapet nih. Oke, si pusatnya. Lanjut aja nih, min 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, C-nya min 8, min 8 gitu ya. Berarti gimana nih? Berarti R sama dengan akar dari min 4 kuadratin, 16 ditambah 1 min ketemu min positif 8. Oke ya. 16 tambah 1 berapa? 17. 17 tambah 8. Akar dari 25. Akar dari 25 berapa? Ya 5 bang. SD bang. Oke ya.
Oke, jadi gampang ya. Jadi gampang banget. Oke ya. Nah, sekarang ke latihan soal persamaan lingkaran. Oke. Silakan kalian kerjakan mandiri. Oke, silakan kalian kerjakan mandiri, dicoba ya. Nah, latihan soal ini mirip banget. Oke, bahkan ya cuman beda angka lah. Seperti yang Bang Jago bahas. Oke. Sip. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.